Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya, Aminasri Mulyadaha, Falan Fariski, dan Rafli Prasetyo. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema Makeup Store. Studi kasusnya adalah Istana Kosmetik yang merupakan toko makeup yang ada di Pekanbaru yang belum memiliki website sama sekali. Berikut adalah tampilan dari website yang coba kami rancang. Yang pertama, ini adalah tampilan home-nya. Kemudian kami di sini menyediakan fitur untuk rekomendasi makeup dengan menyajikan sebuah form yang nanti akan memberikan rekomendasi sesuai dengan preferensi pelanggan. Selanjutnya di sini ada katalog dari produk, bisa dilihat, selebihnya dilihat lainnya. Kemudian ada testimoni. Nah, di testimoni ini pelanggan bisa memberikan testimoni kepada produk yang telah selesai prosesnya, yang telah dikirim. Terus di sini ada katalog artikel. Lanjut ada FAQ. Kemudian ada alamat toko kami. Kita akan login sebagai admin. Nah, di sini merupakan dashboard dari admin. Kemudian kita lanjut kepada FAQ. Nah, ini merupakan manajemen FAQ. Di sini ada pertanyaan dan jawaban. Bisa kita tambahkan pertanyaan dan jawabannya, bisa juga kita edit dan kita hapus. Terus ada bagian testimoni. Nah, di testimoni ini diisi oleh pelanggan secara langsung untuk produk yang telah selesai mereka beli. Terus di sini ada artikel, manajemen artikel, yang dimana di sini disajikan totalnya, kemudian statusnya, publish, draft, dan archive. Biar admin tuh tahu apa aja yang udah dipublish, apa aja yang perlu di draftkan, atau apa aja yang perlu di archive. Di sini bisa kita kategorikan. Lanjut, bisa kita tambah artikelnya di sini. Terus artikelnya juga bisa kita edit dan kita hapus. Contoh, kita edit kategorinya, yaitu contohnya adalah review. Lalu kita simpan kategorinya menjadi review. Semua data ini kami menggunakan yang namanya database, menggunakan Supabase. Nah, di sini ada tabel. Contohnya yang pertama adalah artikel yang menyimpan ID, judul, thumbnailnya, isi, status, create, kemudian kategorikalnya. Habis itu untuk yang FAQ ada ID, pertanyaan jawaban, create, add. Kemudian ada testimoni. Nah, testimoni ada ID, foto, ulasan, create, add, ID user, ID pesanan, dan rating. Selanjutnya kita beralih kepada dashboard untuk pelanggan atau customer. Setelah kita login sebagai customer, kita tuh diarahkan ke dashboard dari customer. Di sini ada produk. Nah, di sini kita bisa melakukan pembelian. Terus di sini ada chat, kita bisa ngechat admin. Kemudian di pesanan saya, terus di sini ada FAQ, kita bisa baca. Terus di sini ada testimoni. Nah, untuk kita tuh menetapkan bahwa testimoni itu cuma bisa satu kali untuk satu produk, dengan tujuan menjaga kredibilitasnya ya, biar nggak ada penipuan dan sebagainya macamnya,
agar lebih terpercaya. Nah, untuk yang belum diberikan testimoni bisa kita tulis di sini testimoninya. Untuk fotonya opsional, lanjut kirim. Oke. Akan berubah tadi tulis testimoni menjadi sudah dikirim. Soalnya ada artikel di sini. Nah, artikel ini bisa kita cari berdasarkan kategori. Kategori makeup belum ada, kemudian tips. Nah, ini tips. Kemudian ada review. Lanjut, kita bisa cari misal Glad. Ini ya. Terus kita pakai pagination di sini biar tampilannya lebih bagus. Nah, kemudian untuk front end-nya di sini dan FAQ tuh kita akan import Supabase. Semua yang berkaitan dengan database akan kita lakukan import Supabase. Saya Rafli Prasetyo dari kelompok 11. Di video ini saya akan menjelaskan di bagian login dan bagian data pelanggan. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu bagian Supabase-nya gitu. Nah, di Supabase ini tabel yang ada itu tabel users, admin, dan di bagian authentication ada juga usersnya itu terotomatis nambah di sini. Nah, gunanya kenapa bisa masuk ke bagian authentication-nya itu agar bisa masuk email gitu. Kayak login, register, terus kalau mau setelah register itu kita akan mendapatkan email gitu. Dari email itu akan mengarah ke login, baru bisa login. Nah, di bagian email itu kita ke bagian authentication, email, lalu SMTP settings. Nah, di sini kita setting kayak nama sender emailnya itu ini harusnya kayak nama dari email dari si tokonya gitu. Sender, lalu hostnya SMTP Gmail-nya berarti dari Google gitu, dari Google email. Nah, gitu. Ini bagian template ini kayak confirm sign up gitu kan, yang saya jelaskan tadi. Berarti email ini akan untuk mengarah ke halaman login tuh. Setelah register, dapat email ini baru kita ke halaman login. Selanjutnya yang di bagian kodenya itu bagaimana biar bisa database-nya masuk di out, di konteks register. Di bagian ini kayak cons awet supabase out sign up gitu, email, password. Nah, dari bagian ini dia akan mengarah ke authentication tadi. Nah, authentication ini sekaligus ke database si users. Nah, ini di bagian halaman register kita coba buat akun gitu. Nah, muncul pesan email konfirmasi telah dikirim ke email ini, alamat emailnya. Silakan cek email. Kita coba cek email kita. Ini akun yang saya daftarkan tadi. Jadi kalau kayak login tuh harus pakai akun Google gitu. Kalau mau register maksudnya. Nah, ini muncul pesannya. Ini template email registrasinya tadi. Lalu konfirmasi email. Nah, dia otomatis ngarah ke halaman login. Muncul pesan email berhasil diverifikasi. Kita coba login sebagai pengguna ini. Nah, ini tampilan dari halamannya si pengguna gitu. Session di bagian session tadi tuh kalau si kalau si pelanggan ini
sessionnya udah otomatis dari si Supabase-nya itu, dari Supabase di bagian authentication. Nah, kalau akun yang terdaftar ini kayak klik logout tadi itu sessionnya otomatis mati gitu. Ini nih, allowed roles gitu. Nah, ini penggunaannya di app JSX. Di app JSX ini public root, jadi maksudnya ini kayak admin mau siapapun bisa lah gitu, walaupun belum login. Nah, ini protected root, admin, bagian dashboardnya itu yang, nah kalau kayak kayak mana dia misalnya ini kan ngakses dari URL gitu, nggak bakalan bisa dia ngakses URL dari pelanggan ini. Kalau yang bagian sidebarnya itu didaftarin seperti ini, kayak all menu items, roles, admin yang bolehnya gitu. Nah, seperti ini. Masuk. Jadi kalau si admin ini nggak perlu register gitu. Dia udah langsung di hardcode buatkan akun si admin dari tadi itu. Nah, berikut tampilan dari si adminnya itu. Ya, ada halaman dashboard, halaman pelanggan, di halaman pelanggan. Nah, saya akan menjelaskan di halaman pelanggan ini. Di halaman pelanggan ini ada kayak ini data pelanggannya gitu. Data pelanggan ada, bisa search pelanggan itu misalnya kami ada gitu. Filter, filter kategori ini. Selanjutnya bisa sort itu, sort berdasarkan nama pelanggan, tanggal bergabung, semuanya. Nah, ada kayak card pelanggan yang baru bulan ini, total pelanggan gitu. Ini coba tambah pelanggan itu. Terusnya example 2. Ini saya menggunakan auto generate image itu berdasarkan huruf pertamanya gitu. Email, email, kategori satu satu. Nah, selanjutnya di bagian upload data file. Nah, ini misalnya kayak punya data pelanggan offline gitu, yang misalnya sebelum website ini dibuat udah ada data pelanggannya disimpan di file Excel atau file CSV, bisa diupload di sini gitu. Nah, misalnya klik untuk upload pakai ini misalnya. Nah, open. Sini akan muncul berhasil memproses 33 baris data itu. 5 data pertama tampilannya. Nah, bagaimana biar bisa file Excel ini masuk itu ke database-nya biar cocok dengan apa? Itu kita harus sesuaikan header dari datanya itu, kayak harus ada nama, email, alamatnya maksudnya. Format kolom yang diharapkan gitu. Kolom wajib ada nama, email, nomor HP, kategori, tanggal berabung. Jadi headernya tuh harus ada dari ini. Kalau ini kayak option aja gitu. Nah, kita coba simpan data itu. Berhasil menyimpan 3 data ke Supabase. Kita lanjut. Nah, ini. Nah, muncul semua datanya itu. Kita lihat di Supabase-nya ya. Di bagian user. Di bagian data pelanggan itu ya, bukan di bagian user. Nah, ini dia. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur dashboard, lalu ada produk, yang dimana produk ini nanti juga saya jelaskan bagaimana si user tersebut melakukan transaksi produk tersebut, produk ini, lalu ada FAQ, lalu juga ada chat pelanggan. Nah, sebelumnya untuk di dashboard, oh ya, sebelumnya di sini saya sudah ada login 2. Yang pertama ini FF Fariski ini untuk dia login sebagai si user, lalu ada si Pak Dengkle ini dia untuk loginnya si admin. Nah, untuk si admin ini dia ada menampilkan pendapatan atau
statistik yang didapati oleh si Istana Kosmetik tersebut dari pendapatan hari ini, dari pengguna hari ini, dan sebagainya. Dan sini juga ada grafik-grafiknya. Dan untuk di codingan di dashboard ini saya akan membahas database-nya saja ya. Karena untuk codingan mungkin akan butuh waktu yang lama. Nah, pemanggilan seperti ini dari web superbase, lalu untuk pemesanan, dan nanti juga akan ada rumus matematika yang dasar aja lah, yang disesuaikan dengan card-cardnya. Nah, mungkin itu aja untuk di dashboard. Lalu untuk di produk, di sini si admin bisa langsung menambahkan produk. Kita misalkan di sini baju, lalu untuk harga 100.000 dan deskripsi baju mantap. Nah, di sini kita upload gambarnya. Nah, kita misalkan ambil dari sini aja lah. Nah, untuk aktifkan promosi bisa kalau ada promosinya, kalau tidak ada kita nggak usah checklist. Lalu untuk rate-nya itu 5. Nah, lalu kita simpan produknya. Dan akan tampil di sini. Nah, produk tersebut akan tampil di sini. Nah, untuk sesuai sama deskripsi, lalu ada rate dan lain sebagainya. Dan kita bisa mengeditnya. Nah, baju mantap ini kita buat mantap gacor. Nah, kita simpan. Oke, kalau udah berhasil, maaf, pencet. Kita balik lagi. Nah, dan kalau berhasil, maka dia akan ada di sini. Nah, terus kita bisa juga hapus produk tersebut. Kita hapus produknya. Oke, dah itu untuk di produk. Dan untuk di admin, kita bisa melakukan pembelian. Nah, pembelian ini kita misalkan Fatlan. Dan ini udah ada default karena sebelumnya akun ini sudah melakukan transaksi, udah pernah melakukan transaksi, dimana itu bisa dilihat di pemesanan saya. Ini udah melakukan beberapa transaksi, dan dimana nanti ada di codingan tersebut, otomatis jika kita melakukan pembelian lagi, itu udah mengisi default dari yang sebelumnya. Dan jika ada perubahan, misal kita tadi ada merubah nama, nanti akan ada notif kalau data tersebut berubah. Kenapa ada yang seperti ini? Karena nanti ini kan dimasukkan ke database, dan itu ke database itu nanti juga akan masuk di tabel pelanggan ini. Nah, kayak nama dan lain sebagainya. Dan seperti email apa tersebut, ID yang pastinya itu nanti akan mengaruh ke tabel. Jadi saya buat dia notif seperti itu. Dan bisa juga kalau kita mengubahnya, dan otomatis nanti di tabel tersebut akan berubah. Tapi di situ saya beri ini ya biar untuk jaga-jaga kalau typo apa lain sebagainya. Dan di sini juga bisa kita jumlahkan berapa produk tersebut. Nah, kita contohkan beli ini. Itu juga akan ada notif berhasil. Nah, pesanan berhasil. Oke, kalau kita pemesanan berhasil, maka otomatis di sini nanti akan ada, nah ini, nanti akan ada apa sih namanya, pemesanan yang dilakukan oleh si user tersebut, transaksinya. Dan si admin di sini bisa mengubah statusnya ini menjadi di proses, yang sebelumnya pemesanan saya ini dia menunggu konfirmasi, yang baru kita lakukan ini. Kalau kita lakukan di proses, nanti di tempatnya si user tersebut akan berubah statusnya menjadi di proses. Nah, itu untuk di proses. Dan di sini juga kita bisa melakukan filter dan bisa langsung mencarinya. Nah, untuk primer. Oke, itu transaksi. Dan untuk di database kita ada menggunakan tabel user pastinya, yang dimana itu nanti untuk mengambil ID user. Lalu juga ada nama pelanggan, email pelanggan. Dan setelah kita melakukan pemesanan tersebut, nanti dia akan masuk ke halaman atau ke tabelnya ini. Nah, oke. Dan untuk di penerapannya di codingan, kita bisa lakukan seperti ini. Kita ambil Supabase, lalu kita wet Supabase yang seperti ini.
dan nanti kita atur-atur kayak ini untuk total kalau kita menambahkan jumlah produk tersebut ya. Nah, itu untuk si produknya. Dan selanjutnya ada fitur FAQ. Nah, FAQ ini kita juga ngambil dari database, yang dimana itu ada tabel FAQ yang berisi ID, pertanyaan, jawaban, sama grade. Dan di sini kita bisa juga nambah FAQ. Nah, misalkan di sini udah makan, jawabannya udah, kita misalkan seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, nah nanti dia akan muncul, dan di tampilannya si user juga seharusnya ada yang udah makannya itu. Nah, udah seperti ini. Kita bisa melakukan itu dan bisa juga mengeditnya. Kita tambahkan udah banyak, perbarui. Nah, jawabannya udah. Dan seharusnya di sini juga berubah nanti jadi udah. Kita refresh. Nah, dan juga si admin tersebut bisa menghapusnya. Oke. Nah, kalau dihapus berarti nanti yang ininya juga akan hilang. Nah, itu untuk FAQ, dan FAQ ini ada di list FAQ. Kalau list yang FAQ pelanggan ini berarti untuk tampilannya, di mana itu nggak ada fitur edit ataupun yang lainnya. Dia hanya ada list, terus ada untuk search mencari FAQ tersebut. Tapi kalau di sini kita ada membuat dia edit dan juga ada hapus. Itu perbedaan dari list FAQ dan list FAQ pelanggan. Nah, lalu untuk chat. Nah, untuk chat ini, untuk di database-nya kita memiliki dua database, yang dimana ini ada tabel pesan yang berisi setiap setiap chat yang dilakukan oleh user dan admin. Lalu ada namanya conversation. Conversation ini seperti kayak pembuatan dari room-nya. Kayak ini kan ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan seharusnya di tempatnya si admin ini juga ada 7 room. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dan kalau ada chat yang baru atau belum terbaca oleh si admin, dia akan ada notif seperti ini. Nah, kita misalkan dari si user ini ya, kita chat. Nah, kalau untuk si user, dia otomatis akan pergi ke halaman chat langsung dengan si admin, karena siapa lagi yang mau dia chat selain si admin kan. Kita buat tes mantap framework. Bismillah dapat A. Oke, enter. Nah, dia nanti akan muncul. Nah, dia udah muncul ya. Itu untuk chat. Dan kalau untuk di adminnya, nah nanti dia akan ada notif baru nih dari FK Rizky tadi, yang pesanan yang baru kita buat. Nah, kita buka room tersebut dan dia akan menampilkan chat yang barusan kita tampilkan. Nah, itu untuk si conversation. Pembedanya seperti itu. Nah, untuk di apanya di codingannya. Nah, ini untuk chat pelanggan, ini untuk si pelanggan. Untuk si pelanggan. Lalu untuk chat user ini untuk halaman si admin, chatnya si admin. Nah, kita ambilnya seperti ini. Oke. Nah, lalu juga mungkin itu aja video penjelasan kita kali ini. Untuk database juga udah tadi, conversation. Dan kalau untuk codingan mungkin pada video kali ini belum bisa, karena mungkin mengingat waktunya membutuhkan waktu lama kalau untuk codingan ini. Kita ya jelasan tadi ini aja, kita ambil dari Supabase, kita ambil conversation ini tadi untuk pesanan, untuk chat. Dan mungkin sekian video penjelasan fitur yang saya jelaskan. Maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih.